Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita bertemu banyak orang, sebelum kita menghadapi berbagai situasi hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita satu hal yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Hiduplah dalam kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1-2. Mari kita membaca bersama-sama Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hari ini kita tidak hanya diingatkan untuk percaya kepada Tuhan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan dalam cara kita mengasihi. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Mari kita perhatikan kata ini, anak-anak yang kekasih. Artinya, sebelum Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Dia terlebih dahulu menetapkan identitas kita. Kita bukan hamba yang takut, kita bukan orang yang asing, kita bukan orang yang ditolak. Kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dan anak yang tahu dirinya dikasihi akan lebih mudah menuruti. Sahabat terkasih, kadang kita sulit mengasihi orang lain karena kita sendiri merasa tidak cukup dikasihi. Kadang kita mudah marah karena kita menyimpan luka. Kadang kita dingin kepada orang lain karena kita lelah. Tetapi pagi ini Tuhan berkata, "Kamu adalah anakku yang kukasihi." Kalau kita benar-benar menerima kasih itu, hidup kita akan berubah. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata, "Sesekali mengasihilah," tetapi hiduplah di dalam kasih. Artinya, kasih itu bukan tindakan sesaat, tetapi gaya hidup. Kasih menjadi cara kita berbicara, cara kita merespon, cara kita memperlakukan orang, bahkan cara kita menghadapi orang yang menyakiti kita. Sahabat terkasih, ada seorang ibu setiap pagi menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Suaminya sering pulang larut. Anak-anaknya kadang tidak mengucapkan terima kasih. Suatu hari, ia merasa lelah dan berkata dalam hatinya, "Untuk apa aku terus melakukan ini? Tidak ada yang menghargai." Pagi itu, ia hampir saja tidak memasak. Tetapi saat ia duduk sejenak, ia teringat satu ayat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia pun bangkit dan tetap memasak. Hari itu tidak ada yang berubah secara langsung. Suaminya tetap sibuk, anak-anaknya tetap seperti biasa. Tetapi sesuatu berubah di dalam hatinya. Ia berkata, "Aku melakukan ini bukan karena mereka layak, tetapi karena aku memilih hidup dalam kasih seperti Kristus mengasihiku." Beberapa minggu kemudian, perlahan suasana rumah berubah. Anaknya mulai membantu, suaminya mulai lebih perhatian. Tetapi yang paling penting, hatinya terlebih dahulu dipulihkan. Sahabat terkasih, Efesus 5 ayat 2 berkata, "Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita." Ini standar kasih kita. Bukan kasih yang hanya jika dibalas, hanya jika dihargai, hanya jika mudah. Tetapi kasih yang memberi, berkorban, tetap setia.
Tuhan Yesus tidak menunggu kita sempurna untuk mengasihi kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih lemah. Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Apakah kita sudah hidup dalam kasih? Apakah kata-kata kita mencerminkan kasih Kristus? Apakah kita masih menyimpan kepahitan? Apakah kita mengasihi hanya orang yang baik kepada kita? Hari ini, sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari kita buat keputusan sederhana. Yang pertama, memilih mengasihi walau tidak mudah. Yang kedua, memilih mengampuni walau masih sakit. Yang ketiga, memilih bersikap lembut walau hati lelah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Hari ini kami datang sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ajarkan kami untuk hidup dalam kasih ketika kami menghadapi orang yang sulit. Beri kami hati yang sabar. Ketika kami disakiti, beri kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami lelah, ingatkan kami bahwa kasih-Mu tidak pernah habis. Bentuklah kami menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.